Halo guys, kembali lagi bersama saya Nixon Marpaong. Hari ini saya ingin membahas mengenai kerjasama membangun perumahan di atas tanah si pemilik tanah. Topik ini sebenarnya berdasarkan cerita dari teman saya yang mana si teman ini ingin membangun perumahan di atas tanah milik temannya. Ya katanya nih temannya ini punya tanah 10.000 meter, 1 hektar lah. Jadi dia ingin membangun perumahan di atas tanah tersebut. Tapi sebelum saya bahas, 2 hari ini saya tidak upload video karena ada kesibukan. Teman saya bertanya, bang, kenapa nggak upload video? Terus saya semangat loh. Berarti video saya diperhatiin gitu kan? 2 hari saya tidak upload video ya. Akhirnya saya sekarang bikin konten lah mengenai hal ini ya. Ya sudah, saya lanjut kembali. Dalam kerjasama tersebut sebagai si pemodal, apa saja sih yang harus kita perhatikan ya kalau ada pemodal ingin membangun perumahan di atas tanah temannya seluas 10.000 meter. Kita sebagai si pemodal apa yang harus kita perhatikan dalam kerjasama tersebut? Pertama, pastikan dong ya, pastikan alas saksi pemilik tanah itu apa? Apakah itu SHM, AJB, atau GIRIK? Ya, kalau alas saknya yang pertama tadi adalah SHM, minta diperlihatkan SHM-nya. Punya dia atau tidak? Jangan-jangan nanti punya orang, ya kan? Tanah orang yang dikasih. Kalau memang punya dia ya tunjukin dong, ya. Ini punya saya Pak, ya udah kerjasama gitu kan. Tapi jangan lupa juga ya minta dong pengecekan ke BPN. Apakah di BPN nanti dalam keadaan diblokir atau diberi banyak tanggungan, ya dicek juga dong di BPN ya. Nah, setelah clear dari BPN ya baru sampaikan kepada dia setuju nggak istrinya gitu loh. Kalau memang istrinya setuju ya bagus ya. Kalau tidak setuju ya harus gimana ya? Ya harus setuju dong, ya kan? Masa mau kerja sama istrinya nggak setuju? Harus setuju lah. Terus bagaimana kalau tanah itu tanah warisan? Ya. Kalau tanah itu tanah warisan, minta juga persetujuan daripada ahli waris yang lain. Ya. Terus kalau salah satu ahli waris yang meninggal, ya tentu anak-anak dari ahli waris yang meninggal itu harus dapat persetujuan juga. Supaya apa? Supaya setiap ahli waris ataupun ya anak dari ahli waris yang meninggal, ya harus mendapat persetujuan. Nah, setelah dapat persetujuan inilah nanti ya baru dibuatkanlah perjanjian kerjasamanya. Ya. Dalam perjanjian kerjasama itu perhatikan hal-hal yang penting apa yang dimuat dalam perjanjian kerjasama. Pertama ya apa yang diperjanjikan. Ya. Terus kedua hak dan kewajiban si pemilik tanah apa, si pemodal apa. Ya, itu harus dimuat dalam perjanjian. Terus ketiga, persentasenya seperti apa, bagi hasilnya bagaimana, ya kan? Si pemodal udah masuk uang banyak nih, bangun perumahan. Terus apa yang didapat si pemilik tanah? Nah, itu harus dimuat secara rinci dalam perjanjian. Terus keempat, mengenai berapa lama perjanjian ini akan diadakan. Harus dijelaskan juga, ditegaskan dalam perjanjian. Mungkin 10 tahun, 5 tahun, ya 15 tahun, atau 20 tahun dan sebagainya. Jelaskan di situ. Nah, setelah 20 tahun nanti seperti apa kan kita nggak tahu. Ya, harus diuraikan di situ. Dan hal-hal ya terkait yang disepakati oleh para pihak harus dituang dalam perjanjian. Nah, dalam membuat perjanjian selalu libatkan saksi. Minimallah 2 saksi, baik dari si pemilik tanah ataupun dari si pemodal. Nah, terus yang membuat perjanjian siapa? Ya para pihak juga bisa, ya sepanjang sepakat bisa aja bikin perjanjian atau pengacara juga bisa. Kalau memang para pihak bikin perjanjian, ya minta leges di notaris tidak masalah, ya. Atau pengacara juga yang bikin perjanjian, minta leges di notaris. Tidak usah dileges juga tidak masalah, sah-sah saja. Tetapi sebaiknya ya lebih baiklah tunjuk notaris untuk membuat perjanjian tersebut. Nah, dengan adanya perjanjian ini
maka hubungan hukum antara si pemilik tanah, si pemodal telah diikat dalam perjanjian. Apabila nanti timbul persoalan hukum baik dari si pemilik tanah ataupun si pemodal, maka sudah ada ketentuan yang disepakati bersama, yaitu perjanjian. Nah, salah satu tadi yang melakukan ingkar janji atau perbuatan melawan hukum berhaklah melakukan tuntutan atas yang dirugikan, atas kerugiannya apa kepada pihak yang merugikan tadi. Nah, untuk si pemodal, saya sarankan nih kepada siapapun atau masyarakat yang ada, bagi si pemodal selalulah berhati-hati kalau ingin membangun perumahan di tanah masyarakat atau tanah temannya, ya, yang dikenal ataupun tanah keluarga. Selalulah cek, ya, alasak si pemilik tanah itu apa, ya, siapa si pemiliknya. Terus kedua, pastikan tanah itu tanah dia, jangan nanti yang ditawarkan tanah orang lain, ya, tanah contohnya nih tanah irigasi dan sebagainya, kan nggak boleh, ya. Harus tanah dia atau tanah keluarganya, tapi harus disepakati mereka. Dan jangan lupa harus dibuat perjanjian. Supaya apa? Supaya hubungan hukum itu diikat dalam perjanjian dan menghindari timbulnya risiko hukum di kemudian hari apabila timbul persoalan hukum antara kedua belah pihak. Nah, jadi kalau tidak ada perjanjian, hanya kesepakatan lisan doang, kan pembuktiannya gimana nanti, kan sangat susah sekali, ya. Si pemodal ngasih uang nih, jebret, contohnya 1 miliar bangun tanah, bangun perumahan di atas tanah, ya kan, tapi nggak ada buktinya seperti apa, cuma bukti transfer doang. Nah, makanya harus dibuat dalam perjanjian, sekalipun kalau memang tidak mau notaris yang ditunjuk, ya bikinlah para pihak. Demikian yang dapat saya sampaikan.